Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama bangun ibadah untuk ibadah patuan berayat, tapi sekaligus juga ibadah ini merupakan ibadah untuk persiapan kita yang pertama ketika kita akan memasuki undangan Tuhan dalam perjamuan kudus pembangunan Gereja Kristen Jawi-Wetan tahun 2021 ini. Sebagaimana kita menghayati bahwa dalam sakramen-sakramen itu kita mempersiapkan diri begitu rupa, hari ini pun juga kita akan mempersiapkan diri begitu rupa untuk memenuhi undangan Tuhan dalam perjamuan kudusnya. Oleh karena itu mari bersama-sama kita memulai ibadah pada saat ini dengan mengambil saat teduh. Kita kuduskan ibadah ini dengan pengakuan ibadah kami pada saat ini. Kami lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, Allah yang setia pada apa yang sudah diciptakannya dan yang kekal kasih-Nya. Amin. Kita angkat satu pujian dari PKJ nomor 2. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar atas perjumpaan ibadah kita pada saat ini kita terima dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 4, ayat 6 dan ayat yang ke-7. Filipi, pasal 4, ayat 6 dan 7 dituliskan untuk kita. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Kita sambut firman Tuhan yang menjadi dasar atas pertemuan ibadah kita pada saat ini. Dengan kita kembali angkat satu pujian untuk Tuhan dari PKJ nomor 179, bait yang pertama dan bait yang kedua. Kasih terlihat
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, setelah kita bersama-sama memuji dan mengagungkan Tuhan, saat ini kita juga diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan apa yang menjadi suaranya melalui pembacaan dan permenungan akan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita mengawalinya di dalam doa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur kepadamu pada saat ini. Kami boleh merasakan, mengalami, dan mengecap apa yang menjadi kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Engkau adalah Allah yang senantiasa memperhatikan kehidupan kami sebagai pribadi ataupun juga sebagai satu persekutuan. Engkau adalah Allah yang selalu melindungi kami, umat-Mu, dalam karya Tuhan kami Yesus Kristus. Dan atas apa yang boleh kami alami, perkenankan sekali lagi ya Tuhan, pada saat ini kami mengungkapkan syukur kami kepada Engkau. Kami belajar untuk memuji dan mengagungkan Engkau, karena itulah yang layak kami ungkapkan kepada Engkau, karena Engkau begitu baik atas kami. Dan apa yang kami lakukan ini biarkanlah semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Bersama dengan seluruh umat-Mu. Pada saat ini kami membangun ibadah kami menikmati persekutuan kami dalam keluarga kami masing-masing. Biarkanlah apa yang kami rasakan dalam persekutuan ini sungguh juga akan menumbuhkan iman kepercayaan kami kepada Engkau, karena Engkau sungguhnya adalah Allah yang mempersatukan kami dalam persekutuan itu. Supaya ikatan persekutuan kami dengan Engkau dan dengan saudara-saudara kami yang lain tidak akan pernah berhenti. Tapi persekutuan itu akan terus dan terus ada terjadi. Karena sungguhnya ini juga yang menjadi ungkapan panggilan Tuhan atas kami. Dan dalam persekutuan ini ya Tuhan, kami akan sejenak untuk membaca dan merenungkan apa yang menjadi firman Tuhan. Yang kami imani bahwa apa yang akan kami baca dan kami renungkan itu adalah ungkapan kata hati Tuhan kepada kami supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Oleh karena itu pimpinlah kami. Ajarlah kami hanya mendengarkan suara Tuhan. Suara yang menegur, suara yang menguatkan, suara yang menopang, suara yang menghibur, dan suara yang memampukan hidup kami untuk terus berjalan bersama dengan Kristus di tengah-tengah kehidupan ini. Lebih dari itu, dengan mendengar suara Tuhan kami akan tahu apa yang harus kami lakukan dan kami kerjakan dalam hidup kami. Karena sungguhnya kami belajar untuk mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Karena Tuhan pada saat Engkau yang akan berfirman atas kami mendengarkannya hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama pada saat ini, kita akan membuka dalam kitab Mazmur pasal 119, ayat 164 sampai 168. Dituliskan untuk kita, firman Tuhan sebagai berikut. 7 kali dalam sehari, aku memuji-muji Engkau, karena hukum-hukum-Mu yang adil. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Aku menantikan keselamatan daripada-Mu, ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintah-Mu. Aku berpegang pada peringatan-peringatan-Mu, dan aku amat mencintainya. Aku berpegang pada titah-titah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu, sebab seluruh hidupku
terbuka di hadapan. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan meliharanya dalam hidup. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita akan perhatikan ayat 164. Ayat ini akan menjadi nats kita, menjadi titik tolak kita untuk merenungkan bacaan kita. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Sebagaimana kita tahu dan kita alami, pemerintah mulai tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli tahun 2021 itu menerapkan PPKM. Pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Supaya apa? Supaya pandemi ini tidak menjadi semakin lebar dan semakin liar. Itu tentu harapan pemerintah. Harapan supaya paling tidak pemerintah itu bisa mengerem akan perkembangan dari pandemi yang ada. Yang sesungguhnya kita tahu, pandemi ini semakin liar dan semakin lebar. Tentu kita sebagai bagian dari negeri ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sangat mendukung atas PPKM ini. Kita belajar untuk taat, kita belajar untuk melakukan apa yang menjadi anjuran pemerintah. Bahkan lebih dari itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita perlu mengenalkan atau mengajarkan atau menghayati PPKM yang baru dalam kehidupan kita. Agar tubuh dan imun kita ini semakin kuat. Kalau kita bertanya, saudara-saudara, PPKM yang bagaimana yang bisa kita tawarkan kepada dunia di mana kita hidup ini? Di tengah-tengah kehidupan yang mengalami krisis karena pandemi ini, saudara-saudara. Saya boleh menyebutnya dengan sederhana. Pemerintah bisa saja menggunakan istilah PPKM untuk menyebut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Tapi kita sebagai orang percaya, kita mempergunakan istilah itu untuk menyebut puji-pujian, kuasa, dan mukjizat. Inilah yang kita lakukan. Dan inilah nampaknya yang bisa kita akan kerjakan dalam kehidupan kita. Mari kita mengingat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai orang Kristen, kita ini harus kembali kepada Allah. Kita mengharapkan pertolongan Allah. Melalui apa? Melalui puji-pujian, kuasa, dan mukjizat. Supaya kita dapat melalui krisis yang saat ini sedang kita alami. Krisis yang sedang melanda negeri kita, bahkan melanda dunia ini. Jangan malah kita sibuk dengan hal yang lain. Berapa waktu lalu saya sempat melihat orang begitu sibuk berebut. Berebut apa? Berebut susu beruang. Berebut obat parasit ivermectin, ataupun juga berebut untuk dapat membeli vitamin-vitamin yang ada, ataupun juga obat-obat yang lain. Tentu kita tidak menampik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Semua itu tentu ada gunanya. Tapi yang terlebih penting dari itu adalah jangan sampai kita kehilangan shalom. Jangan sampai kita kehilangan damai sejahtera. Karena sungguhnya obat
Apakah itu obat ABC atau vitamin ABC? Belum tentu merupakan kebutuhan yang pas dan akurat untuk tubuh kita. Kita perlu iman dan imun dari krisis percaya diri. Jadi saudara-saudara, mari kita berhenti, mari kita menghentikan, mari kita menyetop hati dan mulut yang penuh dengan kekhawatiran. Gantikan dengan apa? Gantikan dengan puji-pujian. Sebab kita tahu, kekhawatiran, kecemasan, kalau itu dibiarkan, akan membuahkan ketidakpercayaan, bahkan keputusasaan. Ini justru akan berbahaya. Justru akan berbahaya untuk kesehatan mental kita sendiri, akan berbahaya untuk imunitas kita. Itulah yang merongsong imunitas kita. Dan itulah yang mengancam damai sejahtera kita. Oleh karena itu, sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, di sini perlu ditekankan. Kita perlu meminta pertolongan kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui puji-pujian, kuasa, dan mujizat. Kapan itu? Sekarang. Inilah waktunya untuk kita. Karena inilah sesungguhnya yang benar-benar menjadi kebutuhan yang darurat atas kehidupan kita. PPKM darurat untuk kehidupan kita. Jadi, marilah memulai untuk membangun mezbah doa, mezbah puji-pujian kita kepada Tuhan. Kita bersatu dan berseru hanya kepada Tuhan. Di tengah-tengah krisis ini, kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Mohon supaya Dia sendiri, Tuhan kita yang akan mampukan kita, menopang kita, menguatkan kita, dan kita melakukannya melalui puji-pujian, kuasa, dan mujizat. Mari kita mengingat saudara-saudara, pemazmur mengajarkan kepada kita dengan sangat jelas bahwa dalam situasi yang khusus, dalam situasi yang darurat, ia menaikkan puji-pujian untuk Tuhan 7 kali dalam sehari dan minta keadilan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Mari perhatikan saudara-saudara, apa yang menjadi bacaan kita. Mazmur 119 ayat 164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau, karena hukum-hukum-Mu yang adil. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. 7 kali saudara-saudara. Bisa saja kita artikan letter luck. Ya memang 7 kali sang pemazmur mengungkapkan puji-pujiannya kepada Tuhan dalam sehari. Tapi juga kita bisa mengartikan bahwa 7 kali itu menunjuk kepada apa yang tidak terbatas. Sepanjang hidup, sepanjang waktu yang diberikan oleh Tuhan. Itulah sang pemazmur mengungkapkan puji-pujiannya kepada Tuhan. Hidup diarahkan untuk memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Memuji Dia Allah yang besar itu. Saudara-saudara, jika itu kita lakukan, maka kita meyakini akan ada kekuatan baru yang akan meningkatkan cinta kita kepada Tuhan. Dan itu juga yang akan menjagai kita supaya kita tidak tersandung. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Artinya bahwa puji-pujian itu akan menimbulkan ketenangan, kekuatan. Yang kita menyebutnya ketenangan dan kekuatan itu adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Mari perhatikan kembali apa yang menjadi tema ibadah kita tadi, saudara-saudara.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera itu memang melampaui segala akal. Segala akal kita, segala akal manusia, segala akal yang ada di dunia ini. Damai sejahtera itu melampaui itu semua. Dan itu bisa kita lakukan, bisa kita dapatkan jika kita dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita yang terus dan terus belajar dan belajar untuk memuji dan mengagungkan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, selain kita ini menjaga prokes, selain kita meningkatkan daya tahan, kita juga biasakan diri untuk mengerjakan puji-pujian, kuasa, dan mujizat dari Tuhan. Ini terus dan terus memuji Tuhan. Dan jika kita mengerjakan ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, maka pastikan ada dua hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita bisa memastikan dua hal ini akan terjadi dalam kehidupan kita jika kita terus dan terus memuji Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kuasa kesehatan. Salomo dalam sebuah tulisannya mengatakan bahwa hati yang gembira itu adalah obat. Hati yang gembira itu adalah obat. Yakobus, penulis surat Yakobus pernah mengungkapkan kalau kegembiraan, kalau engkau gembira, baiklah engkau bernyanyi. Artinya apa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Artinya adalah bahwa dalam puji-pujian itu ada kegembiraan. Kegembiraan itu akan memulihkan kesehatan. Puji-pujian dan kegembiraan itu akan meningkatkan dalam pemahaman kita, dalam pemahaman psikologis kita. Puji-pujian dan kegembiraan itu akan meningkatkan 4 hormon yang ada dalam diri kita. Hormon dopamin, hormon oksitosin, hormon serotonin, hormon endorfin. Yang semuanya itu sebenarnya satu hal, yaitu membuat kita nyaman, membuat kita pasrah, dan kepenuhan cinta Tuhan. Dan inilah sebenarnya yang disebut dengan kebahagiaan. Inilah yang disebut dengan kebahagiaan. Atau kita menyebutnya dengan istilah bahagia itu. Yang kedua, yang bisa kita dapatkan ketika kita terus dan terus memuji Tuhan, yaitu adalah kuasa mujizat. Sebagaimana kita sadar, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bahwa dalam ungkapan pemazmur, bahwa Tuhan itu bersemayam di atas pujian. Tuhan itu bersemayam di atas pujian. Kita bisa belajar hal ini dari kehidupan praktis yang pernah dialami oleh salah satu pemimpin besar bangsa Israel, yaitu Raja Yosafat. Panjenengan bisa membacanya dalam kitab 2 Tawarik. Dalam kitab 2 Tawarik. Ada satu kisah yang diungkapkan bahwa pada saat itu Raja Yosafat itu berhadapan dengan orang-orang Moab, berhadapan dengan orang-orang Amon, berhadapan dengan orang-orang yang berada di pegunungan Yair. Yosafat dan bangsanya itu berhadapan dengan 3 bangsa yang besar yang mengeroyok mereka. Dan pada saat itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada rasa gentar di dalam diri Yosafat. Ada rasa khawatir, ada rasa takut, ada kecemasan di dalam dirinya. Tapi di tengah-tengah situasi itulah, di tengah-tengah situasi yang kritis itulah, dia berdoa dan berlutut di hadapan Allah, dan kemudian mengangkat puji-pujian bagi Allah. Artinya bahwa seluruh umat diajak untuk mengangkat puji-pujian bagi Allah. Dan ketika mereka bersorak-sorai menyanyikan
pujian bagi Tuhan. Tiba-tiba, saudara-saudara, para penyerang mereka, yaitu orang-orang Amon, orang-orang Moab, orang-orang dari pegunungan Yair, itu saling menentang dan saling membunuh di antara mereka sendiri. Dan ketika Yosafat, saudara, turun ke lembah, dia mendapati semua musuh dari 3 bangsa itu sudah mati. Dan pada saat itulah, lembah di mana orang-orang saling membunuh itulah yang kemudian disebut dengan lembah pujian. Barangkali di telinga kita sudah akrab dengan istilah atau terminologi lembah pujian, tetapi sebenarnya kisahnya itu berangkat dari kisah Yosafat ini. Ketika Yosafat dan Israel itu dengan sungguh-sungguh memuji, mengagungkan Tuhan, nyatalah mujizat Tuhan atas kehidupan mereka. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sejenak kalau kita merenungkan perjalanan sejarah kehidupan Gereja Kristen Jawitan, di mana pada bulan Agustus ini kita akan memperingati Hari Pembangunan GKJW. Kita diingatkan kembali bahwa GKJW itu pernah menghadapi masa-masa krisis. Dan kalau sampai pada akhirnya ada Hari Pembangunan GKJW, sebenarnya mau menegaskan kepada kita bahwa kita mampu, kita bisa bangkit, kita bisa hidup berjalan terus, kita mampu untuk melewati masa krisis itu. Kita mampu untuk melewati persoalan-persoalan berat. Karena apa? Bukan karena kita. Tapi karena Dia sang pemilik gereja, sang kepala gereja yang melakukan apa yang baik. Kita merayakan momen Hari Pembangunan GKJW itu dengan perjamuan. Dengan perjamuan kudus, supaya kita tidak melupakan karya Allah yang jelas, nyata, yang dialami oleh Gereja Kristen Jawitan. Tuhanlah yang menopang. Sepanjang sejarah, Gereja Kristen Jawitan memberikan kekuatan. Dan sepanjang itu pula, sesungguhnya kita juga menyadari bahwa semua umat, jemaat, pribadi-pribadi yang menjadi murid Yesus terus dan terus untuk memuji dan mengagungkan Tuhan. Dan nyatalah mujizat Tuhan atas Gereja Kristen Jawitan. Saudara-saudara, sebenarnya itulah rahasia kekuatan iman dan imun atas kehidupan orang-orang percaya. Hati dan mulut yang penuh dengan pujian bagi kemuliaan Tuhan itu yang menjadi rahasia utama. Sehingga nyatalah kuasa dan mujizat Tuhan. Karena sekali lagi saudara-saudara, Tuhan bertahta di atas pujian. Dan Dia menyatakan kuasa dan mujizatnya. Oleh karena jangan lelah. Jangan putus asa. Jangan pernah berhenti untuk memuji dan mengagungkan Tuhan. Seperti apa yang diungkapkan oleh sang pemazmur. 7 kali dalam sehari aku memuji Engkau. Terus dan terus aku memuji Engkau dan aku melihat kuasa mujizat-Mu yang nyata atas kehidupanku. Kita mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus ini. Oleh karena itu jangan berhenti. Jangan berhenti untuk memuji dan mengagungkan Tuhan. Pujilah. Pujilah. Dengan hati dan mulut kita. Terus dan terus. Amin. Saat teduh untuk kita.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita akan kembali angkat satu pujian untuk Tuhan dan bersamaan dengan itu kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 309, bait yang pertama dan bait yang kedua. Mari bersama-sama kita mengangkat syafaat kita. Kita berdoa untuk kehidupan kita, pelayanan kita, dan keprihatinan-keprihatinan yang ada dalam kehidupan kita. Mari berdoa. Bapa yang di sorga, perkenankan pada saat ini kami anak-anak-Mu kembali menghampiri tahta-Mu. Mengucapkan syukur untuk penyertaan dan pimpinan-Mu sepanjang hidup kami, dan sepanjang kami boleh membangun ibadah pada saat ini. Apa yang boleh kami lakukan, biarlah semuanya berkenan di hadapan Tuhan menjadi sarana bagi kami untuk terus mengingat karya Tuhan yang indah dalam hidup ini. Dan apa yang kami lakukan, biarlah semuanya sungguh-sungguh menjadi pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami boleh menghayati bahwa melalui persekutuan yang kami lakukan, kami akan terus dan terus semakin boleh bertumbuh. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah Engkau beritakan bagi kami. Mengingatkan kepada kami supaya kami terus dan terus belajar untuk memuji Tuhan. Supaya akan menjadi nyata kuasa dan mujizat Tuhan atas kehidupan kami. Sebagaimana dialami oleh Yosafat di dalam kehidupannya. Dan itu yang juga menjadi pengalaman sang pemazmur. Waktu 7 kali dalam sehari ia memuji Tuhan. Ajarilah kami ya Tuhan, untuk terus dan terus sepanjang hidup kami memuji dan mengagungkan Tuhan, supaya kami boleh melihat kuasa dan mengalami mukjizat Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami boleh melewati masa-masa krisis di dalam hidup ini karena pandemi yang itu ada melingkupi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan biarkanlah apa yang boleh kami terima melalui firman-Mu ini juga akan menguatkan kami. Lebih-lebih ketika kami belajar untuk mempersiapkan diri dalam perjamuan kudus yang akan Tuhan undangkan bagi kami. Pada awal Agustus tahun 2021. Kami akan menerima undangan Tuhan dalam perjamuan kudus Hari Pembangunan Gereja Kristen Jawetan. Biarkanlah kami mempersiapkan diri untuk menerima undangan Tuhan dengan terus dan terus memuji Tuhan. Bapa, Engkau yang akan mengisi hidup kami dengan pujian itu.
Supaya kami sungguh-sungguh boleh menghayati bahwa pujian itu tidak akan pernah menjadi sia-sia, karena melalui pujian itu kami akan boleh menerima kuasa dan mukjizat dari Tuhan. Ajari kami untuk terus mempercayai hal itu dalam hidup kami. Bapa di sorga, Engkau yang akan menyiapkan kami pribadi untuk masuk perjamuan kudus itu. Dan Engkau yang akan menopang kami satu persatu untuk terus dan terus percaya akan kebaikan-Mu yang akan terus Engkau nyatakan bagi kami. Perkenankan pada saat ini kami juga menyerahkan persembahan kami. Apa yang kami berikan persembahan ini sesungguhnya tak sepadan dengan berkat Tuhan yang begitu besar atas kami, tapi inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, yang dalam keterpaksaan diri kami belajar untuk memuji dan mengagungkan Engkau, sekaligus juga belajar untuk menyerahkan apa yang sudah Tuhan serahkan bagi kami. Biarkan kami anak-anak-Mu untuk selanjutnya juga belajar untuk menyerahkan hidup dan kehidupan kami demi kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap pribadi dalam kehidupannya, supaya dengan hidupnya dia akan terus dan terus mampu bersyukur kepada Tuhan. Bapa, perkenankan pada saat ini kami berdoa untuk kehidupan pelayanan yang ada di KJW Jemaat Malang ini. Kami sadar bahwa kegiatan pelayanan kami begitu terbatas, tapi sesungguhnya kegiatan pelayanan kami ini adalah kegiatan pelayanan yang seharusnya boleh menyentuh, menjangkau setiap orang yang menjadi bagian dari jemaat-Mu di tempat ini, dan mampukan kami untuk terus dan terus belajar, mewujudkan apa yang terbaik bagi kehidupan pelayan yang ada di KJW Jemaat Malang ini. Berkatilah kamu pribadi, dan mampukan kami pribadi. Mampukan pula kami sebagai satu persekutuan untuk saling menopang, saling menguatkan dalam kegiatan pelayanan yang ada. Kami juga mengingat secara khusus untuk saudara kami yang pada saat ini terpapar virus corona. Mereka yang ada berbaring sakit, ada dalam kelemahan, mengupayakan pemulihan dan kesembuhan, baik yang isolasi mandiri di rumah ataupun di rumah sakit. Kami tak menyebutnya satu persatu, kami menyerahkan mereka semua dalam cinta kepada Tuhan. Supaya Tuhan sendiri yang akan berikan kekuatan dan perawatan, dan mungkinkan saudara kami pada akhirnya boleh mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan, mendapatkan kuasa Tuhan, dan mereka akan mendapatkan pemulihan dari Tuhan dan akan melihat pemberian Tuhan dengan segala ungkapan syukur. Demikian pula mereka yang sakit yang lain, kami menyerahkan kepada Tuhan supaya mereka mendapat pemulihan dari Tuhan. Karena sungguhnya kami tidak bisa berharap pada apapun juga, pada siapapun juga selain hanya kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Bapa, kami berdoa pula pada saat ini untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Sekiranya Engkau yang akan senantiasa menjangkau para pemimpin negeri kami, mampukan mereka untuk bekerja lebih baik hari demi hari, dan mampukan mereka untuk sungguh-sungguh berpikir hanya untuk kehidupan negeri ini, bukan untuk berpikir untuk dirinya sendiri. Supaya akan menjadi nyata ya Tuhan, bahwa kami umat-Mu ini akan terus dan terus memiliki pengharapan menjalani hidup di tengah-tengah kehidupan bangsa negara kami. Bapa di sorga, Engkau yang akan menjaga kami. Engkaulah Allah yang akan menjaga hati dan pikiran kami dalam kami menjalani hidup ini. Berikan kepada kami kerendahan hati. Berikan kepada kami kemampuan untuk sungguh-sungguh menghayati bahwa kami hidup bergantung hanya kepada Tuhan. Berikan kepada kami kemampuan untuk saling menopang satu dengan yang lain. Berikan kepada kami kemampuan untuk saling mengingatkan. Berikan kami kemampuan untuk bisa bersabar satu dengan yang lain. Dan lebih dari itu, berikan kepada kami kekuatan untuk mencintai satu dengan yang lain. Karena sesungguhnya Engkau adalah cinta yang kekal. Bapa di sorga, kami menyerahkan apa yang menjadi ungkapan permohonan doa kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Kita angkat satu pujian penutup dari Kidung Jemaat nomor 424, bait yang pertama.
kita mohon berkat Tuhan. Allah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang menjadi sumber dari segala berkat, keselamatan, kekuatan, kesentosaan, dan damai sejahtera, menyertai dan melindungi kita semua, menjalani hidup saat ini dan selamanya. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ibadah kita pada saat ini boleh kita akhiri, dan biarkan menjadi berkat untuk kita, menjadi inspirasi bagi kita untuk menyiapkan diri kita memasuki undangan Tuhan dalam perjamuan kudusnya. Terima kasih.